bekerja lebih baik lagi dan memotivasi banyak usaha untuk terus berkiprah terhadap Indonesia. Demikian saya rasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sungguh luar biasa, ketemu banyak orang-orang dahsyat. Hari ini sangat bagus sekali, udah sangat perfect karena di tengah-tengah pandemi bisa melaksanakan acara semewah ini, sebagus ini, seinspirasi ini sangat cukup baik. Untuk Gatra, semoga di tahun-tahun berikutnya akan menghadirkan sosok-sosok inspirasi, inspirator, tokoh-tokoh muda yang menggerakkan ekonomi dan merubah Indonesia menuju lebih baik. Untuk lebih semangat lagi, untuk berbuat banyak kepada bangsa dan tanah air. Acara luar biasa menarik, meriah, dan semuanya sesuai dengan protokol kesehatan. Dan terima kasih buat Gatra dan Asosiasi Duta Indonesia, Jaya Terus Indonesia. Dan selamat buat Gatra, saya yakin Gatra akan lebih maju pada masa-masa yang akan datang. Ladies and gentlemen, please welcome Color Guard Indonesia featuring solo percussion.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan tentunya salam sehat untuk kita semua. Selamat malam Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, dan tentunya selamat datang pada acara malam hari ini. Senang sekali saya Bayu Aditama bersama dengan rekan kerja saya yang sangat luar biasa. Terima kasih Bayu, perkenalkan nama saya Sydney Amanda yang pada malam hari ini berkesempatan untuk menyapa Bapak dan Ibu sekalian dalam acara Man of the Year 2020. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu? Terima kasih. Baiklah hadirin sekalian, tentunya senang sekali bahwasanya pada malam hari ini kita bisa bersama-sama bergabung dan juga berkumpul dalam suasana yang begitu istimewa, tentunya dengan tetap memperhatikan protokol yang ada. Hadirin sekalian, tentunya kami juga ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk pada malam hari ini kita awali bersama-sama dengan meningkatkan dan membangkitkan jiwa nasionalisme kita ya Sydney ya. Dengan bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon untuk dapat berdiri. Hadirin kami perkenankan untuk dapat duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, agar agenda pada malam hari ini dapat terjalan dengan sempurna, ada baiknya marilah kita menundukkan kepala sejenak, berdoa dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin sekalian, Man of the Year 2020 merupakan persembahan dari Gatra Media Group dan juga Asosiasi Duta Indonesia. Betul sekali Bayu, dari tajuknya Man of the Year berarti merupakan ajang apresiasi dari seluruh pria-pria sukses yang sudah menginspirasi Indonesia. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian? Wah, kira-kira siapa aja ya? Sudah gak sabar ya Sydney ya. Tentunya pada malam hari ini kita akan melihat siapa saja pria-pria inspiratif Indonesia yang akan menerima anugerah Man of the Year 2020. Namun sebelumnya izinkan kami untuk dapat menyapa tamu-tamu kehormatan yang telah hadir di tengah-tengah kita. Kami mengucapkan tentunya selamat datang dan juga selamat malam kepada Direktur Utama Gatra Media Group, Bapak Hendry Firzani. Selamat malam Bapak. Selamat malam dan selamat datang kepada seluruh penerima anugerah Man of the Year 2020. Kemudian kami juga mengucapkan selamat malam dan selamat datang kepada tim kurator Man of the Year 2020.
Selamat malam dan selamat datang kepada seluruh wanita panutan. Dan tentunya kami mengucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Bapak dan Ibu seluruh tamu undangan yang telah hadir pada malam hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak dan Ibu. Terima kasih. Tentunya apresiasi dan juga ucapan terima kasih kami ingin sekali bisa kami sampaikan kepada Anda sekalian yang telah meluangkan waktunya ya Sydney. Betul sekali, karena di luar tadi hujan dan macet, Bayu. Betul sekali, tapi tetap dengan semangat bisa menghadiri acara pada malam hari ini. Dan tentunya juga ada tamu-tamu istimewa, tamu-tamu kehormatan yang turut menitipkan salamnya bagi kita semua yang hadir di acara malam hari ini, yaitu Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar MSc dan juga Bapak Haji Bambang Susatyo SEMBA selaku Ketua MPR Republik Indonesia, yang mohon maaf berkenaan dengan tugas negara belum bisa hadir tengah-tengah kita pada malam hari ini, tapi tentunya tidak mengurangi rasa hormat kami dalam menyambut kehadiran Bapak dan Ibu sekalian tamu undangan pada acara Man of the Year 2020. Dan Bapak dan Ibu, tentunya kita sama-sama tahu ya bahwa kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19, dan kami sangat senang apabila Bapak dan Ibu sekalian dapat saling menjaga dan saling peduli, tetap mengenakan masker selama Bapak dan Ibu berada di lokasi acara, dan tentunya tetap duduk di meja Anda, dan apabila Anda membutuhkan hand sanitizer, kami juga sudah menyiapkan hand sanitizer di meja Anda masing-masing. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, untuk memulai rangkaian acara pada malam hari ini, kami mengundang dengan hormat Ketua Umum Asosiasi Duta Indonesia, Ibu Lisa Ayodia untuk dapat menyampaikan sambutan pembukaan. Kepada Ibu Lisa Ayodia, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dan rahayu. Di tengah suasana pandemi seperti ini, kami masih berusaha melaksanakan tugas kami, janji-janji kami bersama Gatra Group untuk melaksanakan penganugerahan bagi Man of the Year 2020. Hadirin, sepatutnya kita panjatkan puji syukur bahwasanya malam ini kita semua bisa berkumpul di sini bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Tentu saja semuanya ini adalah berkat anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Hadirin, ingin saya sampaikan juga salam dari Bapak Agung Gumelar yang sedianya beliau akan hadir hari ini, tetapi mungkin harus istirahat malam ini sehingga beliau belum bisa menghadiri ini, dan beliau menyampaikan selamat kepada bapak-bapak terpilih Man of the Year. Juga kami tetap mengharapkan Bapak Bambang Susatyo yang saat ini masih melaksanakan tugas negara, dan beliau akan berusaha segera lari ke sini begitu acara selesai. Mudah-mudahan Bapak terkenal dengan Pak Bamsud bisa hadir bersama-sama kita di sini walaupun agak malam nanti, dan kita masih bisa bersama-sama dengan beliau. Bapak-bapak terpilih yang luar biasa, salut saya mendapatkan bapak-bapak yang luar biasa. Walaupun dengan kerja keras kami untuk mencari satu demi satu, kami bentuk satu tim kurator yang luar biasa. Sahabat-sahabat kami di meja sebelah kiri adalah teman-teman kurator yang luar biasa. Kalau Bapak dan Ibu tahu, tim kurator ini luar biasa kerjanya. Setiap hari sampai jam 11 malam, walaupun kita dengan video call atau Zoom, begitu teliti menilai bapak-bapak ini, yang sehingga merupakan suatu kebanggaan bahwa bapak-bapak malam ini sebentar lagi akan mendapatkan anugerah Man of the Year. Tim Gatra dan tim Mitra Enterprise yang sudah bekerja keras untuk mewujudkan acara ini bisa terlaksana dengan baik.
juga dukungan dari ibu-ibu cantik, hebat, luar biasa, wanita panutan yang sempat hadir hari ini, sehingga semuanya ini bisa berjalan terlaksana dengan baik. Tadi kita sudah bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa diberkati sekali lagi, anugerah yang luar biasa bagi kita semua bisa bersama-sama di sini, walaupun kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Saat ini beberapa bapak-bapak dan undangan tidak bisa hadir karena hal-hal yang tidak bisa dielakkan, dan hal-hal itu sangat mendadak. Terakhir sore hari ini ada berita yang kurang enak juga, yang sehingga ada yang tidak bisa hadir. Kemarin sore juga sangat luar biasa, kami juga sedih, tetapi kami merasa ini perlu dilaksanakan. Semoga acara ini tidak mengurangi makna dari apa yang akan kita laksanakan. Persiapan dan kurasi untuk para nominasi Man of the Year ini sebetulnya sudah berjalan 10 bulan yang lalu. Karena pandemi COVID-19 ini kita terhenti, terkendala. Namun hari ini kita tetap bisa melaksanakan penganugerahannya dengan sederhana tetapi hikmat. Saya yakin pencapaian bapak-bapak Man of the Year 2020 ini tentunya adalah dengan bekerja lebih keras dari yang lain, dan karena mengerti apa arti dari sebuah tanggung jawab. Kekuatan yang dimiliki bukan diperoleh dari kemenangan, tetapi diperoleh dengan perjuangan ketika menghadapi masalah dengan tidak putus asa dan menyerah. Hadirin yang berbahagia, perkenankanlah kami pada saat bahagia ini menyampaikan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Agung Gumelar, Bapak Bambang Susatyo, dan Bapak Mejen Imam Santoso yang sekarang ini sedang mengemban tugas sebagai Gubernur Akmil di Magelang, yang sedianya beliau juga akan datang karena beliau ini adalah koordinator Dewan Pembina Asosiasi Duta Indonesia. Berhubung hari ini ada acara dengan Pak Luhut, jadi beliau hari ini tidak bisa hadir. Mitra kami Gatra yang selalu mengusung kegiatan-kegiatan positif yang berguna bagi masyarakat. Tim kurator, tim Gatra, tim mitra enterprise, ibu-ibu wanita panutan, sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Hadirin, di setiap kegiatan kami selalu ingin kami sisipkan berbuat sesuatu kepedulian kepada orang yang perlu kita bantu. Kali ini kita bersama Eagle Institute, terima kasih adik-adik Eagle Institute malam ini juga berada di tengah-tengah kita di bawah naungan Metro TV, akan melaksanakan suatu program untuk petani, yaitu Jalinan Kasih untuk Petani Kopi Indonesia, One Cup One Smile, melalui film semi dokumenter tentang perkopian Indonesia sebanyak 13 episode yang akan ditayangkan mulai tahun depan dengan tayangan di Metro TV di program Melihat Indonesia setiap hari Minggu jam 10.30 WIB. Besar harapan kami hadirin bisa ikut membantu dengan ikhlas program ini. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang tadi sudah berpartisipasi untuk memberikan dharma baktinya secara ikhlas untuk membantu para petani kopi kita. Seperti kita ketahui, sedikit saya minta waktu bapak-bapak, karena saya ingin menyampaikan bahwa petani kopi kita ini sangat kasihan. Ketika pandemi ini mereka kehilangan mata pencaharian. Seperti di Lampung, itu kopinya ditaruh di pinggir jalan, dikasih timbangan, dikasih kotak tempat duit, lu ambil deh, lu timbang sendiri, lu bayar sendiri dan sebagainya. Sangat luar biasa kasihannya. Sehingga kami merasa bahwa kopi merupakan komoditi Indonesia yang harus kita dukung. Untuk itu kami bersepakat akan membantu para petani ini dengan program One Cup One Smile, 1% 1 kilogram Indonesian Coffee. Kebaikan yang kita dapatkan dengan membantu orang lain itu jauh lebih baik dari kebaikan yang orang lain dapatkan dari bantuan kita. Akhirnya kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang tentu saja terbatas pada kemampuan kami.
Sekali lagi selamat pada 12 bapak-bapak yang terpilih menjadi Man of the Year 2020. Stay safe, stay healthy. Selamat mengikuti acara ini dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lisa, kami persilakan untuk dapat kembali. Baik hadirin sekalian, itulah tadi sambutan yang telah disampaikan oleh Ibu Lisa Ayodia selaku Ketua Umum dari Asosiasi Duta Indonesia. Selanjutnya hadirin sekalian, kami akan mengundang dengan hormat Bapak Hendri Firzani selaku Direktur Utama Gatra Media Group untuk dapat menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan Wakil Ketua MPR Bapak Profesor Fadil Muhammad dan Ibu Hana Hasana. Yang kami hormati tentu saja Pemrakarsa Man of the Year 2020 Ibu Lisa Ayodia. Yang kami hormati tentunya para penerima penghargaan Man of the Year 2020. Saya lihat di sini ada beberapa orang yang sudah hadir. Alhamdulillah, terima kasih sudah bisa menyempatkan waktu untuk hadir. Di sini ada Pak Tung Desem. Terima kasih banyak Pak sudah datang. Pak Tung Desem ini terkenal sebagai motivator, juga sekarang beken sebagai sultannya Alam Sutra ya Pak. Terus juga ada beberapa pengusaha muda, Mas Novel, politisi muda dari DPR, dan beberapa pengusaha lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tentunya kami sangat menghargai atas kehadiran Bapak hari malam ini. Saya juga yang kami hormati tentu saja ibu-ibu terbaik yang tiap tahun selalu memberikan kontribusi terhadap bangsa dan mendapat penghargaan dari Asosiasi Duta Indonesia, yaitu wanita penuntun. Tadi saya juga lihat ada Mbak Dani Dahlan yang sampai saat ini masih awet muda aja Mbak Dani. Terus juga ada beberapa lainnya. Selamat dan terima kasih sudah bisa hadir malam ini. Alhamdulillah di masa pandemi ini kita masih bisa memberikan penghargaan kepada para tokoh-tokoh yang selama ini telah berkontribusi terhadap bangsa, khususnya di masa pandemik ini yang semua orang mengaku mengalami kesulitan, tapi bapak-bapak dan para pengusaha muda ini justru memberikan kontribusi yang luar biasa, sehingga alhamdulillah harus kita akui bahwa saat ini kondisi ekonomi meskipun di kuartal ketiga kita mengalami kesulitan, tapi di akhir tahun ini kita berharap mudah-mudahan Indonesia bisa kembali pulih dan tahun depan kita bisa bangkit dan lepas dari jeratan kesulitan ekonomi ini. Hadirin yang saya hormati, saya rasa apa yang disampaikan Ibu Lisa tadi sudah merangkum semua apa yang memang kami sepakati untuk kami berikan pada malam hari ini. Para penerima penghargaan Man of the Year tahun ini, mereka telah berkontribusi luar biasa, dan saya ucapkan sekali lagi selamat, dan mudah-mudahan penghargaan yang kami berikan yang bisa memotivasi untuk terus bekerja lebih baik lagi dan memotivasi banyak pengusaha untuk terus berkiprah terhadap Indonesia.
Demikian saya rasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hendri Firzani yang telah menyampaikan sambutannya. Kami persilakan dapat kembali ke tempat duduk. Bapak dan Ibu sekalian, tentunya penganugerahan Man of the Year 2020 ini tidak dapat terlaksana tanpa kerja keras dari tim kurator Man of the Year 2020. Tadi kalau kita dengarkan dari Ibu Lisa 10 bulan Bayu. Bukan lagi ya. 10 Bekerja bulan keras. dicari para nominasi-nominasi terbaik pria-pria yang sukses di bidangnya masing-masing yang tentunya mempunyai harapan besar terus dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia. Betul sekali Sydney. Dan Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini izinkan kami menyampaikan apresiasi kepada para tim kurator. Dan inilah tim kurator Man of the Year 2020. Hadirin sekalian, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk tim kurator Man of the Year 2020. Selanjutnya kami ingin mengundang tentu saja kepada tim kurator dari Man of the Year 2020 untuk dapat naik ke atas panggung dan menerima tanda kasih yang akan diawali dengan mengundang ketua tim kurator yaitu Bapak Profesor Roy Darmawan. Selanjutnya kami juga turut mengundang Wakil Ketua Tim Kurator, Bapak Yusuf Susilo Hartono. Kami juga ingin mengundang anggota tim kurator yaitu Ibu Lisa Ayodia untuk dapat naik ke atas panggung. Selanjutnya dengan hormat kami mengundang Bapak Fajar Lukito selaku Business Development dari Gatra Media Group. Dan tentunya kami juga ingin mengundang yang juga sangat istimewa, the one and only Miss Indira Sudiro, Putri Indonesia tahun 1992, Wanita Panutan 2019 dan Director Jets Physio Care. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu? Wah, inilah dia wajah-wajah di balik kerja keras malam hari ini ya. Dan dengan ini kami turut mengundang Ibu Agnes Sutanto dan juga Ibu Livian Ruselia selaku perwakilan dari Wanita Panutan untuk dapat ke atas panggung dan menyerahkan tanda kasih. Baik hadirin sekalian, inilah prosesi pemberian tanda kasih kepada tim kurator Man of the Year 2020. Diawali dengan pemberian tanda kasih kepada Bapak Profesor Roy Darmawan yang merupakan profesor pada College of Asian Studies di Guangxi University for Nationalities dan juga dosen Universitas Indonesia. Dan selanjutnya Bapak Yusuf Susilo Hartono selaku wakil ketua dari tim kurator. Beliau merupakan senior jurnalis dan juga sastrawan ya, Sisdi. Betul sekali, sangat produktif ya Bayu ya. Dan juga tentunya Ibu Lisa Ayodia selaku Ketua Umum Asosiasi Duta Indonesia, Ketua Umum Yayasan Grand Prix Marching Band dan juga Bendahara Umum Dewan Kopi Indonesia. Selanjutnya Bapak Fajar Lukito selaku Business Development dari Gatra Media Group. Dan juga Ibu Indira Sudiro, Putri Indonesia 1992 dan Wanita Panutan 2019. Silakan Bapak dan Ibu untuk dapat berfoto bersama. Mungkin kita hitung kali ya, Bay? Silakan mungkin agak boleh merapat Bapak Ibu. On my marks, Bapak Ibu siapkan pose terbaik. 3, 2, 1.
Boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu. Terima kasih. Baik, sekali lagi, cukup? Oke. Thank you so much ladies and gentlemen. Terima kasih Bapak dan Ibu tim kurator yang tentunya sudah bertugas dengan sangat luar biasa selama kurang lebih 10 bulan lamanya ya Sydney. Betul sekali Bayu. Untuk menentukan siapakah Man of the Year 2020. Wah, 10 bulan itu waktu yang tidak sebentar dan juga tidak lama tentunya ya. Betul sekali, karena Indonesia memiliki tokoh inspiratif yang begitu banyak. Namun dari sekian banyak pria-pria luar biasa di Indonesia telah terpilih para pemenang atau penerima anugerah Man of the Year 2020. Dan izinkan kami untuk dapat mengumumkan satu persatu para penerima anugerah yang akan diawali. Anugerah Man of the Year 2020 dalam kategori Tokoh Inspirasi dalam bidang pemerintahan usaha milik negara. Selamat kepada Bapak Erick Thohir BA, MBA. Hadirin sekalian, Bapak Erick Thohir BA, MBA akan menerima penghargaan Man of the Year kategori Tokoh Inspirasi dalam bidang pemerintahan usaha milik negara. Seperti yang kita ketahui, beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara. Namun berkenaan dengan tugas negara yang harus dilakukan, beliau berhalangan untuk hadir ya Sydney pada malam hari ini. Tentunya juga beliau mengucapkan terima kasih atas anugerah yang telah diberikan. Baik, kita langsung beralih ke kategori selanjutnya. Kategori Tokoh Lestari yang menginspirasi dalam bidang ekonomi dan politik. Selamat kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Fadel Muhammad. Dalam pengalaman hidup saya, kerja cerdas meraih hasil yang sempurna tidak dapat diraih dalam waktu yang singkat. Proses yang berliku-liku dan menanjak membuat saya terlatih untuk melewati berbagai rintangan. Dalam kehidupan saya, selalu berikhtiar dan tawakal kepada Allah SWT sehingga dapat mencapai sebuah kesuksesan. Dan sesungguhnya, kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Terima kasih atas penghargaan Tokoh Lestari yang diberikan kepada saya. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya dan keluarga. Terima kasih. Hadirin, kami mengundang kepada yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Fadel Muhammad untuk dapat naik ke atas panggung dan menerima anugerah Man of the Year 2020. Kami juga mengundang Bapak Hendry Firzani selaku Direktur Utama Gatra Media Group untuk dapat menyerahkan anugerah Man of the Year 2020
yang ditandai dengan pemasangan selempang, dilanjutkan penyematan pin dan juga penyerahan trofi Man of the Year 2020. Terima kasih Bu Dani Dahlan selaku salah seorang wanita panutan yang telah menyematkan selempang dan juga pin kepada tokoh lestari yang menginspirasi dalam bidang ekonomi dan politik. Selanjutnya adalah penyerahan trofi Man of the Year 2020 teruntuk Bapak Profesor Dr. Insinyur Fadel Muhammad. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian. Baik, kami memohon kesediaan Bapak Profesor Dr. Insinyur Fadel Muhammad untuk dapat menyampaikan testimoni, Bapak. Silakan. Silakan di atas podium, Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Direktur Utama dari Gatra Media Group. Yang saya hormati Ibu Lisa yang sangat bersemangat, berkali-kali luar biasa semangatnya, sehingga kita yang lupa diingatkan. Yang saya hormati saudara-saudara dari tim kurator yang saya sudah lihat tadi dan pernah mewawancara kami, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan yang mendapatkan penghargaan pada malam hari ini dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini kita bisa hadir dalam sebuah acara yang luar biasa, Man of the Year, dalam suasana pandemik COVID. Saya bilang ke Ibu Lisa, apakah tetap dilaksanakan atau cukup melalui virtual? Tapi ibunya luar biasa, katakan Pak Fadel, kita akan bikin acara dengan menjaga protokol kesehatan. Saya juga beberapa kali diundang pada acara-acara, tapi kita selalu menghindar dan tidak hadir. Tapi malam ini saya lihat pelaksanaannya sangat bagus, memenuhi persyaratan protokol kesehatan, dan saya menghargai apa yang dibuat. Tepuk tangan buat ibu ini yang semangat. Saya menyampaikan terima kasih Bu dan penghargaannya atas saya dianugerahkan Man of the Year dari Gatra. Satu kehormatan buat saya dan keluarga atas penghargaan ini. Saya menyadari bahwa kesuksesan yang saya lewati sampai mencapai umur 68 tahun saat ini adalah sebuah perjalanan panjang.
saya pernah menjadi Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri. Ketika itu Saudara Abu Rizal Bakri Ketua Umumnya. Saya juga dari segi ekonomi mengembangkan usaha dari kecil, buka teknik utama dari 20 orang, 200 sampai 7.000 orang, dari perusahaan kecil sampai menjadi public company. Dalam karir politik saya, betul saya pernah menjadi pimpinan di partai politik Golkar dan kemudian menjadi gubernur 2 periode di Provinsi Gorontalo. Dan yang saya tidak bisa lupa, Bu Lisa, adalah ketika menjadi gubernur pada periode kedua saya tidak bersedia, tapi rakyat memblok, minta saya meneruskan, dan akhirnya bikin pemilihan dengan 3 calon dan saya terpilih dengan 84%. Jadi bukan kata saya, tapi dibuat penghargaan dari MURI. Dan Pak Jokowi, Presiden Jokowi sering mengatakan hanya 2 orang di Indonesia, kata beliau, yang waktu pemilihan itu melebihi 80%. Beliau di kota Solo dan saya di Provinsi Gorontalo. Kata beliau, ini adalah pendekatan kita dengan rakyat. Jadi dari segi politik, saya kemudian menjadi menteri di zamannya SBY dan jadi anggota DPR dan pimpinan di DPR dalam Komisi Keuangan, dan saya yang membuat KUR yang tadinya 22%, saya perjuangkan subsidi bunga bank pertama. Dulu hanya ada subsidi energi, subsidi ini, tapi saya yang pertama kali menemukan model subsidi bunga bank sehingga KUR 22% turun menjadi 11% ketika itu dan turun 7%. Kemudian saya ikut di pemilihan DPD dari Provinsi Gorontalo, dan DPD kemudian mereka berkumpul rame-rame memilih 2, 1 untuk ketua DPD Saudara Lanyala, dan saya dipilih menjadi mewakili DPD di MPR, saat ini menjadi wakil ketua MPR. Dan dengan demikian kita bertugas untuk mengatur, menjaga suasana politik kenegaraan yang kami 10 orang di pimpinan MPR. Bu dan saudara kurator, saya juga mengaturkan terima kasih atas penghargaan ini, dan falsafah saya adalah live and let live. Kita hidup, kita harus hidup, memberi kesempatan kepada orang lain untuk hidup. Dan saya selalu mengatakan kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Kenapa? Dengan demikian kita terus bersemangat berbuat sesuatu sampai kita mengakhiri hidup ini. Terima kasih penghargaan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan. Baik, ladies and gentlemen, there was Profesor Dr. Insinyur Fadel Muhammad. Dan juga tentunya kami mohon kesediaan Bapak Henry Firzani ya Pak, untuk dapat menemani kita sambil memberikan seluruh apresiasi kepada seluruh nominasi pada malam hari ini. Betul, siap ya Pak ya? Siap. Baiklah hadirin sekalian, baru 1 anugerah yang kita berikan. Selanjutnya kita akan memberikan anugerah Man of the Year 2020 untuk kategori Tokoh Inspirasi dalam bidang pengembangan UMKM.
selamat kepada Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA, MBA. Saya Sandiaga Salahuddin Uno. Sekarang saya mendirikan beberapa kegiatan usaha di bidang perusahaan teknologi digital, yaitu Rumah Siap Kerja yang akan menghadirkan solusi lapangan kerja bagi anak-anak muda. Dan saya banyak berkecimpung di sektor dunia usaha yang memberdayakan UMKM. Filosofi saya yang selalu saya ingatkan rekan-rekan adalah filosofi kerja 4As. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Saya yakin UMKM akan naik kelas jika mengadopsi etos kerja 4As tadi. Saya mengucapkan apresiasi kepada majalah Gatra atas award yang diberikan, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi kepada masyarakat, terutama para pelaku usaha, untuk segera bangkit dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk memulihkan ekonomi kita demi pembangunan kita yang berkelanjutan. Dan saya harapkan juga dari acara award ini bahwa tahun depan akan muncul pahlawan-pahlawan baru untuk mendorong sebagai lokomotif pembangunan bangsa. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sayang sekali Bapak Sandi pun menitipkan pesannya kepada kita pada malam hari ini karena masih ada tugas yang dikerjakan. Dan tanpa mengurangi rasa hormat kami mengundang perwakilan beliau yaitu Bapak Aryo Bimo untuk dapat naik ke atas panggung dan mewakili Bapak Sandiaga Uno untuk menerima anugerah Man of the Year 2020. Kepada Bapak Aryo Bimo kami persilahkan. Baik, tentunya Bapak Aryo Bimo akan mewakili Bapak Sandiaga Uno untuk dapat menerima trofi Man of the Year 2020 yang akan diserahkan oleh Bapak Hendri Firsani. Dan tentunya tetap didampingi oleh wanita panutan pada malam hari ini. Hadirin boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Aryo Bimo. Kami persilakan dapat kembali ke tempat duduk. Ya, tenang saja karena malam masih panjang, Bayu. Kita langsung ke kategori selanjutnya. Inilah dia kategori tokoh inspirasi dalam bidang pendidikan moralitas. Selamat kepada Bapak Dr. Deniswara K. Harjono, SH, MH, MBA. Bahwa pada dasarnya apapun tugas yang Tuhan amanahkan kepada saya, maka saya lakukan itu dengan segenap hati, dengan jiwa melayani. Dan tujuan utama yang paling penting adalah apapun yang saya lakukan itu memang harus memberikan manfaat bagi lingkungan terdekat maupun juga bagi masyarakat pada umumnya. Jadi kita fokus aja, lakukan yang terbaik. Kewirausahaan itu memang perlu untuk ditingkatkan. Diberikan kesempatan itu juga baik kepada mahasiswa juga. Dan sebetulnya begini, jiwa kewirausahaan itu membutuhkan satu keberanian yang luar biasa. Jadi mental adik-adik mahasiswa ini kita coba untuk tingkatkan keberanian mereka. Dan selanjutnya kita tentunya berusaha untuk membina mereka untuk pantang menyerah. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita mulai, harus kita selesaikan dengan baik, dengan bertanggung jawab, dengan profesional, dan penuh disiplin.
Saat ini tentunya kita lebih memberikan motivasi kepada mereka, kemudian memberikan kesempatan kepada mereka, dan juga yang paling penting adalah mereka tahu peluang-peluang apa yang sedang ada. Kerja keras dan disiplin akan membuahkan hasil. Itu prinsip saya. Kepandaian yang saya miliki adalah berkat Tuhan yang Maha Kuasa, yang saya baktikan membantu sesama dimanapun saya melayani. Terima kasih atas penghargaan sebagai tokoh lestari yang diberikan kepada saya. Saya berharap agar dapat terus menginspirasi masyarakat Indonesia, terutama kaum muda melalui pekerjaan dan pelayanan saya sebagai pendidik, pengusaha, maupun praktisi hukum. Hadirin sekalian, kami mengundang kepada yang kami hormati Bapak Daniswara Kaharjono yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Widi Nugroho Sahib untuk dapat naik ke atas panggung. Dan tentunya sekali lagi kami mohon perkenaan Bapak Henry untuk dapat memberikan apresiasi kepada tentunya yang sangat istimewa juga ya, yaitu pemenang kategori tokoh inspirasi dalam bidang pendidikan moralitas ya, yaitu Bapak Dr. Daniswara Kaharjono yang diwakili oleh Bapak Widi Nugroho Sahib. Hadirin, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Inilah dia pemenang kategori tokoh inspirasi dalam bidang pendidikan moralitas. Terima kasih kepada Bapak Widi Nugroho. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Baiklah hadirin, selanjutnya adalah anugerah Man of the Year 2020 untuk kategori Tokoh Inspirasi dalam bidang pelopor pendidikan kecerdasan keuangan. Selamat kepada Bapak Tung Desem Waringin. The more I give, the more I receive. Semakin banyak saya memberi, saya akan semakin banyak menerima. Termasuk dalam cinta, semakin saya banyak memberikan cinta, saya menerima cinta. Kemudian yang kedua, ilmu juga, semakin banyak saya memberi ilmu, saya semakin mendapatkan satu yang namanya ilmu itu tadi. Jadi ilmu itu semakin saya share, saya semakin ingat, semakin nancep, semakin luar biasa. Yang ketiga, semakin banyak amal secara keuangan, itu ternyata semakin diberkati gitu ya sama Tuhan, luar biasa gitu ya. Jadi itu yang indah luar biasa. Tetapi sekali lagi begitu dengar begini, nanti banyak orang yang wah minta sumbangan. Mentalah memberi gitu ya. Jadi mentalah memberi, boleh nggak minta? Boleh minta. Tapi mentalah semakin banyak TDA, tangan di atas. Saya Tung Desem Waringin mengucapkan terima kasih kepada majalah Gatra sudah dipilih sebagai Man of the Year pelopor di bidang kecerdasan keuangan. Semoga bukan berhenti sampai di sini, melainkan juga seluruh masyarakat Indonesia cerdas secara keuangan. Pemerintah juga tergerak untuk memasukkan materi kecerdasan keuangan, pendidikan keuangan ini di sekolah-sekolah. Juga untuk orang-orang yang masih PKH, program keluarga harapan, UMKM, juga untuk para buruh, para pekerja, juga para masyarakat semua, baik menengah maupun orang kaya, mestinya semuanya harus terus meningkatkan diri dan belajar tentang kecerdasan keuangan. Terima kasih, saya mengucapkan salam dahsyat. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan ini kami mengundang dengan hormat Bapak Tung Desem Waringin untuk dapat naik ke atas panggung dan menerima anugerah Man of the Year 2020. Dari
Dan kembali kami memohon kesediaan Bapak Henry Firzani untuk berkenan menyampaikan anugerah Man of the Year 2020 kepada Bapak Tung Jasem Waringin sebagai tokoh inspirasi dalam bidang pelopor pendidikan kecerdasan keuangan. Dapat kita saksikan hadirin sekalian, penyematan selempang Man of the Year 2020 dan juga penyematan PIN sedang dilaksanakan oleh Ibu Agnes Sutanto sebagai salah satu wanita panutan. Terima kasih Bu Agnes. Selanjutnya untuk trofi akan diserahkan oleh Bapak Henry Firzani. Bapak Ibu sekalian, inilah pemenang tokoh inspirasi dalam bidang pelopor pendidikan kecerdasan keuangan. Baik, kepada Bapak Tung Jasem Waringin kami mohon kesediaannya Pak untuk dapat memberikan testimoni mengenai acara pada malam hari ini. Silakan Pak. Berapa lama? Wah, kalau Pak Tung ditanya berapa lama bisa 1 jam nih Pak. Kasih motivasi buat kita semua ya. Terima kasih teman-teman semua, terima kasih Gatra, terima kasih Ibu Lisa, dan terima kasih juga semua penerima Man of the Year. Jadi dalam kesempatan ini saya ucapkan selamat malam, dan saya ingin menyampaikan tetap pesan-pesan bahwa mestinya kecerdasan keuangan itu diajarkan di sekolah. Sungguh sedih ketika kita sekolah dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, mungkin kita sekolah 20 tahun, 22 tahun, 25 tahun, tidak pernah diajarkan kecerdasan keuangan. Bahkan, ternyata kecerdasan keuangan itu lebih tabu daripada urusan seks. Anak saya kelas 3 SD diajarin kecerdasan seks, kelas 5 diajarin, SMP diajarin. Tapi SD, SMP, SMA, kuliah lulus tidak pernah diajarkan tentang kecerdasan keuangan. Tidak diajarin bahwa income itu ada 3. Ada active income, ada passive income, juga ada portfolio income. Tidak pernah diajarin bahwa mestinya ketika Anda baru dapat active income, harusnya sadis, sabar dan disiplin untuk menunda kesenangan dulu. Tapi zaman milenial ini lebih parah lagi, yang penting Instagramable. Kemana-mana foto dulu, keliling dunia, boros-boros, kepengen tampak mewah, barang mewah dulu. Jadi akibatnya dia tidak pernah punya passive income. Passive income mestinya harus dipunyai, tidak peduli Bapak Ibu adalah pegawai negeri, mau pengajar juga, mau pengusaha juga. Karena Anda tidak akan selama-lamanya punya active income. Dan ternyata saya berusaha untuk terus menghubungin ke pemerintahan juga. Jadi zaman Pak Anies Baswedan jadi Menteri Pendidikan, kebetulan duduk satu pesawat dengan saya, pulang saya share panjang lebar, tapi tidak dibales satu kata pun. Karena beliau setelah itu tidak menjadi menteri, jadi maklum gitu ya. Kemudian pada waktu Pak Muhadjir jadi Menteri Pendidikan, sempat diundang 2 kali di Kementerian Pendidikan, sharing panjang lebar, ya tapi saya tahu karena prioritasnya masing-masing gitu ya. Zaman Mas Nadiem ini sementara masih usaha terus, sudah WhatsApp ke-4 kalinya masih belum gitu ya. Tapi doa saya betul-betul kecerdasan keuangan ini diajarkan di sekolah, bahwa kita ada loh passive income, ada loh portfolio income. Kenapa kita harus kerja dihabisin, Kenapa tidak pernah diajarkan menunda kesenangan dari kecil, sabar dulu, disiplin dulu, terima duit, disisihkan dulu, jangan nunggu sisanya. Kalau nunggu sisanya, ya tidak bakalan sisa lah gitu ya. Jadi ini tantangannya dalam kehidupan ini. Kemudian juga bantuan-bantuan pemerintah hari ini yang luar biasa ke UMKM, luar biasa kepada pengangguran, oke, luar biasa kepada program Keluarga Harapan juga luar biasa. Tapi sayang, belum dimasukkan satu yang namanya pendidikan kecerdasan keuangan. Jadi sungguh merupakan satu yang menjadi panggilan hidup saya begitu ya.
pada waktu anak saya wisuda di Boston dan kemudian ada satu pembicara pada waktu diundang, dia bilang bahwa setelah lulus kamu kerja, nanti setelah sekian tahun hidupmu kosong karena Anda tidak melakukan something yang passionate about, Anda tidak something yang membuat Anda bergairah. Jadi kalau Anda pengen menemukan gairah, ada banyak jurus, tapi salah satunya begini, dikatakan beliaunya, kalau Anda ada apa sih yang Anda tidak tahan? Kalau Anda tidak tahan, Anda pengen mengubah dunia ini apa? Begitu ya. Nah kalau Anda bergerak di bidang itu, Anda akan bangun bergairah, bangun semangat, punya passion yang luar biasa, karena Anda melakukan something yang betul-betul Anda tidak tahan kalau Anda tidak melakukan ini. Salah satunya yang saya seringkali tidak tahan. Ketika orang mengatakan begini, Bapak Ibu sering dengar tuh, disuruh milih misalnya, pilih mana? Anda kaya tapi sakit-sakitan atau miskin tapi sehat? Pilih mana? Pilih mana? Kaya Anda bertuhan, kaya tidak bertuhan atau miskin bertuhan? Kemudian pilih lagi. Pilih mana Anda? Jadi kaya tapi keluarganya berantakan atau miskin keluarganya harmonis? Pilih mana ayo? Saya tidak tahan ketika ada orang membuat pilihan-pilihan seperti ini. Karena apapun yang diajarkan tentang kecerdasan keuangan, apabila mental dan pikiran kita masih belum pas, yaitu membuat pilihan antara tidak enak atau yang lebih tidak enak, pilih mana Anda? Potong tangan atau potong kelingking? Ya kalau sama-sama dipotong, pilih kelingking aja deh Pak. Tapi kalau bisa milih, kenapa enggak kita pakai dan? Antara enak dan enak banget. Kalau Anda membuat pilihan antara tidak enak atau lebih tidak enak, otak Anda akan membenarkan bahwa Anda tidak enak. Daripada lebih tidak enak, daripada kaya tidak bertuhan, ya tentu saja lebih baik kaya dan bertuhan dong. Ya tentu saja Anda membenarkan kalau Anda miskin. Jadi dengan mental seperti ini membenarkan Anda miskin. Lebih baik mana? Anda miskin tapi sehat atau kaya tapi sakit-sakitan? Boleh dong kaya dan sehat. Apa enggak boleh? Boleh dong memilih kaya dan keluarganya harmonis. Nah, setelah mentalnya diubah, keyakinannya benar, kemudian pendidikan kecerdasan keuangan ini diajarkan. Seperti saya pada waktu diwawancara Gatra, saya panjang lebar cerita bahwa satu yang membuat saya begini, yang namanya buruh, kasihan demo-demo minta naik gaji. Kok enggak pernah minta ilmu? Padahal di dunia perbankan, saya share teman-teman, saya pernah di bank, kalau saya salah tolong diralat yang hari ini. Di bank ada aturan bahwa 10% on top of dana HRD, misalnya dana HRD-nya 1 miliar, berarti ada 100 juta, itu wajib digunakan untuk pendidikan karyawan. Kalau tidak, diambil oleh Bank Indonesia. Kenapa enggak di perundang-undangan di Indonesia nanti ini Omnibus Law seri kedua atau seri keberapa silahkan, mestinya ada yang diwajibkan. Diwajibkan apa? Bahwa ada dana HRD itu untuk pendidikan karyawannya. Jadi pendidikan untuk apa? Kecerdasan keuangan, pendidikan untuk keluarganya supaya lebih harmonis, soft skill-nya, technical skill-nya, kepemimpinannya, silakan. Dan saya sangat percaya terhadap ini, karena saya baca satu bukunya Philip Pfister yang namanya Common Stock for Uncommon Profit, buku yang dikatakan oleh Warren Buffett bahwa kalau Anda mau kaya itu bukan hanya The Intelligent Investor, tapi bukunya Philip Pfister, buku yang kedua yang paling jarang dibahas, sangat dianjurkan. Di sana dia bilang, kalau saya mau investasi di perusahaan, saya cari perusahaan-perusahaan yang investasi untuk dana riset, dana trainingnya lebih besar dibanding perusahaan sejenis. Nah, saya menghimbau ke pemerintah, terus sampai sekarang, terus berusaha terus, tapi saya bilang, ya sudahlah, kalau pemerintah belum, saya mulai dari diri saya sendiri. Dari karyawan saya sendiri, saya mulai wajibkan training, wajibkan beli buku, wajibkan baca bersama, wajibkan begini. Jadi training itu merupakan satu investasi. Mestinya semua perusahaan di Indonesia juga menyisihkan uang untuk mentraining karyawannya. Kemudian berikutnya, saya pribadi ketika menyarankan untuk pendidikan keuangan tidak memungkinkan, sementara ini masih belum, tentang kecerdasan keuangan di sekolah, ya saya mulai dari diri saya sendiri. Mulai nulis buku, mulai ngasih seminar-seminar, bahkan keliling Indonesia ngasih seminar gratis-gratis. Sekarang pakai Zoom,
nanti, besok tanggal 11, 12, 13 ini saya kasih Financial Revolution kecerdasan keuangan secara gratis untuk seluruh Indonesia. Sekarang sudah yang daftar lebih dari 15.000 gitu ya, nanti pakai Zoom. Tapi kembali lagi, mestinya kita terus belajar meningkatkan diri tentang kecerdasan keuangan dan diajarkan untuk anak-anak kita, untuk penerima keluarga harapan, untuk UMKM, untuk istilahnya buruh juga, dan untuk semua orang yang mestinya benar-benar mau maju secara keuangan. Baik. Semoga bermanfaat. Saya Tung Desa Waringin mengucapkan salam dahsyat. Salam dahsyat. Ladies and gentlemen, Bapak Tung Desem Waringin. Bukan Sydney, kalau motivator itu pasti nggak bisa sebentar. Betul. Ya harus banyak yang disampaikan. Tapi sayangnya karena masih banyak nominasi yang belum dibacakan nih Bayu. Betul sekali Sydney. Jadi kami mohon izin kepada para penerima anugerah, kami akan memberikan waktu kepada Anda 2 menit untuk menyampaikan testimoni. Dan tentunya kami harapkan seluruh Bapak dan Ibu hadirin masih semangat ya. Masih semangat gak nih? Masih semangat, boleh saya dengar tepuk tangannya? Oh, lumayan. Masih bisa. Oke. Bapak Hendri masih semangat ya Pak? Wah, jempol. Oke, kita beralih ke kategori selanjutnya. Kategori tokoh inspirasi dalam bidang energi baru terbarukan dan pengembangan properti. Selamat kepada Bapak Abdul Qadir Alatas. Saya Abdul Qadir Alatas dari AK Sinergi Group. AK Sinergi Group saya dirikan 20 tahun yang lalu. Saya sebagai founder dari AK Sinergi Group yang bergerak di bidang energi baru terbarukan dan serta kita bergerak dalam bidang properti. Keberhasilan itu bukan kita berhasil buat diri kita. Keberhasilan manusia itu adalah bisa berbagi untuk masyarakat, untuk yang lainnya, untuk bisa menikmati juga bersama. Allah selalu memberikan percobaan kepada kita yang kita mampu. Saya yakin itu. Dan kita tidak pernah untuk menyerah. Terima kasih kepada Gatra yang telah memberikan penghargaan kepada saya dan AK Sinergi Group. Penghargaan ini merupakan pacuan buat saya untuk saya bisa lebih meningkatkan lagi dalam berusaha dan meningkatkan lagi dalam niat kita untuk bisa mengapresiasikan penghargaan ini untuk membuat sesuatu yang lebih baik buat perusahaan kami dan masyarakat. Dan kami juga menjadikan ini sebagai inspirasi buat masyarakat luas dan kawan-kawan saya untuk bisa berbuat yang lebih baik kepada negara dan bangsa kita. Salam sukses selalu ya buat semua rekan-rekan saya dan segenap masyarakat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, kami mengundang Bapak Abdul Qadir Alatas untuk dapat naik ke atas panggung dan menerima anugerah Man of the Year 2020. Dan tentunya sekali lagi kami mohon kesediaan Bapak Henry Firzani selaku Direktur Utama dari Gatra Media Group untuk memberikan trofi dan juga penghargaan. Hadirin, selempang Man of the Year 2020 dan juga PIN akan disematkan oleh Ibu Insinyur Yulia Astuti selaku salah satu wanita panutan. Bapak Ibu sekalian, inilah dia pemenang tokoh inspirasi dalam bidang energi baru terbarukan dan pengembangan properti, Bapak Abdul Qadir Alatas. Kami mohon kesediaan Bapak untuk dapat berkenan menyampaikan testimoni.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali kita dapat penganugerahan Man of the Year. Ini merupakan inspirasi buat kita. Memang saya tidak pandai untuk bicara, tapi lebih banyak bekerja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak banyak bicara tapi banyak bekerja ya Sydney ya. Tentu saja ya. Truly inspiring. Terima kasih Bapak Abdul Qadir Alatas. Hadirin, selanjutnya adalah Anugerah Man of the Year 2020 untuk kategori Tokoh Inspirasi dalam bidang industri perhiasan emas yang terintegrasi. Selamat kepada Bapak Feryadi Hartadinata. Pandemik itu bagi perusahaan emas itu ada berkah sebenarnya. Kenapa berkah? Ya, otomatis dunia itu semuanya itu tidak bisa membuang dalam artian cash flow yang mereka punya untuk transaksi jual belinya itu nggak ada. Akhirnya mereka menyimpan di logam mulia sebagai safe haven, ya, di mana bahwa emas itu mempunyai nilai ketika ada sesuatu yang membuat perekonomian itu goyang, otomatis semuanya melirik ke emas. Ya, bagi perusahaan kami sebenarnya pandemik ini memberikan keuntungan. Kenapa keuntungan? Aset kami bertambah banyak, nilainya bertambah banyak. Saya mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada saya. Semoga ini menjadi wawasan buat kita semua dan memberikan motivasi bahwa sekecil apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita perbuat, sebaiknya kita tujuan utamanya itu untuk berbagi bersama, khususnya untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang akan kita lakukan, mau bekerja sebagai profesional maupun sebagai pengusaha, kita harus ingat bahwa tujuan utama kita adalah memberikan yang terbaik buat masyarakat dan berbagi untuk bangsa dan negara, sehingga bangsa dan negara kita menjadi negara yang hebat, negara yang kuat, dan negara yang mampu untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf karena Bapak Feryadi pun menitipkan pesannya pada malam hari ini. Namun kami tetap mengundang perwakilan beliau kepada Bapak Andy Jobs. Kami undang untuk dapat naik ke atas panggung. Hadirin sekalian, trofi Man of the Year 2020 akan dibawakan oleh Ibu Lia Kusumawardani selaku salah seorang wanita panutan untuk diberikan kepada Bapak Hendry Firzani dan disampaikan kepada Bapak Andy Jobs selaku perwakilan dari Bapak Feryadi Hartadinata. Hadirin, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih Bapak Andy Jobs. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat, Pak. Wah, masih ada beberapa Bayu. Jadi langsung saja kita bersiap untuk kategori selanjutnya. Kategori Tokoh Inspirasi dalam bidang pengembangan bisnis dan entrepreneurship. Selamat kepada Bapak Robi Cipta Jaya. Saya Robi Cipta Jaya, saya adalah founder, CEO, dan executive coach dari Global Leadership Center. Perusahaan kami bergerak di bidang coaching dan mentoring program, khususnya buat para pengusaha di Indonesia. Tujuan hidup yang jelas adalah penting. Mengapa demikian?
Ketika kita ingin mencapai kita punya keberhasilan, di dalam perjalanannya pasti kita akan menemukan banyak rintangan dan tantangan. Ketika menghadapi itu, kita memerlukan semangat atau bahan bakar. Nah, dari mana saya bisa memperoleh itu adalah dari tujuan hidupnya saya yang benar dan jelas. Satu formula berhasil di hidup saya dari dulu sampai sekarang adalah mudah. ATM namanya, amati, tiru, modifikasi. Jika kita ingin mencapai sesuatu, mimpi yang besar misalkan, mudah caranya, lihatlah siapa orang yang sudah mencapai mimpi tersebut, amati apa yang dilakukan, tiru apa yang baik dari dia, dan modifikasi apa yang kurang dari dia. Dan saya bisa garansi kepada Anda bahwa apapun mimpi yang Anda mau capai, jika Anda lakukan apa yang saya lakukan, Anda mampu mencapai yang Anda inginkan. Lakukanlah amati, tiru, dan modifikasi. Terima kasih kepada majalah Gatra yang telah memberikan penghargaan kepada saya sebagai salah satu Man of the Year 2020. Dan pesan saya kepada para pengusaha di Indonesia adalah yang pertama, teruslah kita bersyukur karena kita masih ada di Indonesia dan kita masih tinggal di sini. Kenapa demikian? Karena potensi dan kondisi di Indonesia jauh lebih baik daripada negara yang ada di dunia ini. Nomor dua adalah percayalah, dengan kebersamaan kita semua, kita mampu keluar sebagai pemenang, walaupun dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Hadirin, kami mengundang Bapak Robi Cipta Jaya untuk dapat naik ke atas panggung dan menerima anugerah Man of the Year 2020. Dan tentunya sekali lagi kami mohon kesediaan Bapak Henry Firzani. Silahkan untuk dapat menyematkan anugerah kepada Bapak Robi Cipta Jaya selaku pemenang dari tokoh inspirasi dalam bidang pengembangan bisnis dan juga entrepreneurship. Kembali selempang disematkan dan juga pin disematkan kepada pemenang anugerah Man of the Year 2020 oleh wanita panutan. Nampaknya kali ini disematkan oleh Ibu Livian Roselia, dan selanjutnya trofi akan disampaikan oleh Bapak Henry Firzani. Bapak Ibu sekalian, inilah pemenang tokoh inspirasi dalam bidang pengembangan bisnis dan entrepreneurship. Sekali lagi selamat kepada Bapak Robi Cipta Jaya. Silahkan Bapak untuk memberikan testimoni. 2 menit maksimal ya Pak ya. Selamat pagi semuanya. Karena buat saya tiap hari adalah pagi gitu ya. Kalau malam hari jadinya kita mau tidur gitu ya. So pagi semuanya. Pagi. Pertama-tama terima kasih kepada Ibu Lisa dan majalah Gatra yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menerima penghargaan yang luar biasa. Tidak lupa juga mengatakan bahwa thank you to my wife. Istri saya yang membuat saya menjadi seperti ini sebetulnya. Karena di belakang pria yang berhasil sudah pasti ada wanita yang luar biasa di belakangnya. Oh di samping ya Bu, di samping ya Bu ya. Oke, thank you Bu Lisa. So dan teman-teman semua, bahwa saya juga bersyukur bahwa saya bisa memperoleh penghargaan ini. Kenapa? Karena saya dengan 20 lebih para coach dan mentor di company kami telah berhasil membantu banyak pengusaha di Indonesia. Dan saya percaya bahwa banyak pengusaha di Indonesia yang sebetulnya luar biasa. Di masa pandemi seperti ini, mereka hanya butuh pendampingan dari orang-orang yang luar biasa sebetulnya. Dari orang-orang yang cuma 30 juta satu bulan, kita bisa bantu dia sampai 3 miliar satu bulan. Dan sebetulnya yang tadi saya bilang bahwa banyak pengusaha Indonesia yang luar biasa, mereka hanya butuh pendampingan. Dan saya berharap bahwa para pengusaha yang sudah berhasil, bayangkan kalau Anda mendampingi 5-10 masing-masing dari para pengusaha di Indonesia, maka luar biasa Indonesia. Itu aja, terima kasih Bu Lisa dan terima kasih majalah Gatra. Thank you. Terima kasih Bapak Robi Cipta Jaya. Silakan kembali ke tempat Pak. Luar biasa ya Siti, betul-betul kita bisa merasakan banyak sekali inspirasi pada malam hari ini ya. Betul sekali Bayu. Hadirin sekalian, kami akan lanjutkan kepada anugerah yang berikutnya, yaitu kategori Tokoh Inspirasi dalam Bidang Transformasi Digital.
selamat kepada Bapak Prasetyo Erlimus. Sesuai dengan visi misi Kompro itu sendiri, yaitu ingin memberdayakan, menjadi perusahaan yang memberdayakan manusia dan teknologi, manusia dan bisnis melalui teknologi. Kompro ingin menjadi bagian aktif untuk mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan dengan menggunakan teknologi itu sendiri. Dalam hal ini kami membuat banyak sekali produk-produk sehingga memberdayakan UKM itu sendiri menjadi lebih go mobile dan go internasional. Perkembangan teknologi membawa banyak pengaruh dalam dunia bisnis dan kehidupan kita. Saya memilih dunia digital agar dapat dengan aktif dalam pengembangan industri dan bisnis melalui transformasi digital demi kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih atas penghargaan tokoh digital transformatif yang diberikan kepada saya. Saya berharap apa yang saya hasilkan, baik karya dan usaha, berguna dan mampu memberdayakan masyarakat Indonesia, khususnya untuk mereka yang ingin meraih kesuksesan dengan teknologi. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini Bapak Prasetyo Erlimus juga masih ada agenda sepertinya. Oleh karena itu kami turut mengundang perwakilan beliau kepada Bapak Dwi Heli Purnomo. Kami persilakan untuk dapat naik ke atas panggung. Hadirin sekalian, tentunya trofi Man of the Year 2020 akan diserahkan oleh Bapak Hendry Firzani yang terlebih dahulu akan disampaikan oleh wanita panutan. Dalam hal ini adalah Ibu Rina Zut kepada Bapak Hendry. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu? Baik, terima kasih. Hadirin sekalian, tentunya dalam hal ini Bapak Prasetyo Erlimus ingin menyampaikan ungkapan terima kasihnya kepada kami semua, kepada Anda sekalian yang juga hadir pada malam hari ini. Untuk itu kita akan bersama-sama menyaksikan tayangan video berikut ini. Terima kasih kepada Asosiasi Duta Indonesia dan Gatra Media Group atas penghargaan ini. Semoga penghargaan ini menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih. Singkat, padat, dan jelas ya Sydney ya. Betul sekali. Baik, dan kita masih ada beberapa lagi. Nah, setelah ini masih ada kategori tokoh inspirasi dalam bidang transportasi darat. Selamat kepada Bapak Ariel Wibisono. Tantangan terbesar dalam bisnis itu adalah merubah bisnis lama menjadi bisnis baru. Itulah yang saya geluti sekarang di logistik, di mana transportasi menjadi urat nadi ekonomi Indonesia, dan ini yang kita harus pertahankan. Dan tantangan terbesar adalah mengelola SDM logistik tersebut. Suatu mindset yang berbeda dengan perusahaan lain, di mana di perusahaan lain kompetitor kita masih mengedepankan bisnis hanya dengan cara menjalankan bisnis, sedangkan kita mengembangkan bisnis. Maksudnya mereka hanya mengenal suatu aset itu hanya suatu benda, suatu alat, sedangkan kita mengelola aset itu, mitra pengemudi kita yang kita sebut driver, mekanik,
Habis itu baru alat penunjangnya, alat moda transportasinya, yaitu truk. Kebetulan kita mulai dari truk. Habis itu ada kontainer, habis itu ada karoseri. Inilah yang memiliki daya saing dan memiliki kontribusi di dalam menentukan arah kebijakan manajemen. Jadi bukan kita hanya peduli terhadap bagaimana truk kita berjalan, bagaimana truk ini menghasilkan revenue, tetapi bagaimana semua aset kita berkontribusi untuk menghasilkan revenue dan mengembangkan bisnis untuk menjadi lebih besar dan menjadi lebih kompleks. Saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat atas apresiasi yang diberikan kepada saya. Semoga menjadi inspirasi kepada banyak pengusaha-pengusaha dan generasi-generasi muda untuk Indonesia lebih baik. Distinguished guests, ladies and gentlemen, we are kindly inviting Mr. Ariel Wibisono to please come up to the stage to receive Man of the Year Award 2020. Dan tentunya sekali lagi kami mohon kesediaan Bapak Henry Firzani dengan disertai perwakilan dari wanita pemerintahan tentunya untuk memberikan trofi dan juga penghargaan. Betul sekali, Sydney. Selempang akan disematkan, pin juga akan disematkan oleh Ibu Agnes Sutanto. Akan diserahkan oleh Bapak Henry kepada Bapak Ariel Wibisono. Bapak Ibu sekalian, inilah pemenang Tokoh Inspirasi dalam bidang transportasi darat. Sekali lagi selamat pada Bapak Ariel Wibisono. Silahkan memberikan testimoninya, Pak. Selamat malam, terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada saya, kepada Ibu Lisa, luar biasa, terima kasih Bu, kepada Majalah Gatra, dan kepada para kandidat Man of the Year 2020 yang luar biasa. Kebetulan saya bergerak di bidang transportasi, angkutan barang. Kontribusi yang kita lakukan selama ini terhadap urat nadi perekonomian, karena logistik itu merupakan urat nadi perekonomian. Oleh karena itu kita mendorong juga kepada pemerintah dengan sistem Sisloknasnya, sistem logistik nasional, sehingga kita berhasil bertransformasi dari bisnis model lama menjadi bisnis model baru yang menggabungkan antar moda transportasi satu sama yang lain, di mana Indonesia merupakan negara yang unik, negara yang kita tahu terdiri dari banyak pulau yang sangat berbeda dengan negara-negara lain. Oleh karena itu kita telah berhasil melakukan multimoda transformasi sehingga angkutan barang akan terus berkembang dan akan berkontribusi kepada perekonomian Indonesia untuk menuju logistik yang efisien, logistik yang berbiaya murah tetapi profesional. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Majalah Gatra dan kepada semua masyarakat yang telah memilih saya sebagai Man of the Year 2020. Ladies and gentlemen, Bapak Ariel Wibisono. Terima kasih Bapak. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat duduk. Sydney, sebelum kita lanjutkan, saya mau cek lagi nih, apakah semua hadirin masih bersemangat pada malam hari ini ya? Boleh tadi kita terinspirasi dari semangatnya Pak Robi. Saya mau tes dulu ya Pak Henry ya. Kalau saya bilang selamat pagi, boleh Bapak Ibu jawab pagi, pagi, pagi. Sama-sama ya. Siap?
Oke, selamat pagi. Pagi. Kurang semangat, sekali lagi. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu. Nggak kedengeran soalnya pakai masker, Bayu. Pakai masker, tetap dengan protokol kesehatan ya. Betul sekali. Baiklah, hadirin sekalian, masih tersisa 2 anugerah lagi. Yang selanjutnya adalah kategori tokoh inspirasi dalam bidang memperjuangkan kaum milenial menjadi pengusaha. Selamat kepada Bapak Novel Saleh Hilabi. Kunci suksesnya di dunia usaha adalah silaturahmi. Karena silaturahmi itu modal dasar yang paling penting. Karena saya mulai usaha juga, mungkin banyak yang kaget, ada istilahnya 5 million to be a billion. Jadi saya memulai memang dari mulai nol, yaitu dari cuma 5 juta rupiah, sampai dengan sekarang alhamdulillah Allah kasih rezeki punya 9 hotel yang jumlahnya cukup dahsyat. Itu karena kekuatan silaturahmi. Jadi bukan kekuatan modal. Bagi saya modal bukan segalanya, tapi silaturahmi itu adalah segalanya. Dan tadinya saya cuma seorang broker ya, broker jual beli mobil. Saya kumpulin uangnya sampai akhirnya saya punya showroom mobil sendiri, sampai akhirnya saya punya tour and travel sendiri, sampai dengan sekarang alhamdulillah saya berkecimpung di dunia properti. Saya punya tanah house, perumahan, dan juga saya punya beberapa gedung, dan juga alhamdulillah sekarang saya punya 9 hotel yang target kita akan minimal 50 hotel. Harapan saya agar generasi muda atau milenial ke depan jangan terpaku terhadap modal usaha atau mencari investor untuk mengembangkan modal usahanya. Bukan itu, tapi kuncinya adalah silaturahmi. Dengan ini kami mengundang Bapak Novel Saleh Hilabi untuk dapat naik ke atas panggung dan menerima Anugerah Man of the Year 2020. Dan tentunya kami kembali memohon kesediaan Bapak Henry Firzani dapat menyampaikan Anugerah Man of the Year 2020. Selempang dan pin Man of the Year 2020 akan disematkan oleh Ibu Indira Sudiro sebagai salah seorang wanita panutan. Dan trofi akan disampaikan oleh Bapak Henry Firzani. Hadirin sekalian, inilah pemenang tokoh inspirasi dalam bidang memperjuangkan kaum milenial menjadi pengusaha. Kami persilakan kepada Bapak Novel Saleh Hilabi dapat menyampaikan testimoni. Ya, terima kasih banyak. Kalau waktu 2 menit, jadi saya nggak lama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya cintai, Ibu Lisa, terima kasih banyak. Saya telah dikasih kepercayaan menjadi inspirasi untuk kaum milenial, dan juga kepada Bapak Dirut dari Gatra Media Group, terima kasih banyak. Di sini juga ada mentor saya, Om Fadil Muhammad. Terima kasih banyak. Di sini juga ada abang saya juga nih, Bang Ading. Ini juga mentor salah satu mentor saya di properti juga. Ya, kebetulan saya mulai usaha dari usaha saya umur 17 tahun. Jadi saya mulai jadi broker mobil itu umur usia 17 tahun. Kebetulan kakak dari ibu saya pengusaha mobil. Di situ saya ingin bisa punya penghasilan tambah.
bagaimana saya bisa punya penghasilan tambah. Ya di situ saya mau, karena nggak punya modal, saya hanya bisa jadi broker, membantu menjualkan mobilnya. Di situ saya tabung, uangnya saya tabung. Saya tidak suka dengan bergaya yang terlalu, mohon maaf kalau sekarang mungkin bahasanya sosialita atau euforia, saya kurang suka. Jadi saya tabung uangnya. Saya tabung, pada saat usia saya 19 tahun, saya mendirikan perusahaan pertama saya di bidang tour and travel. Dan saya gabung ke dalam organisasi yang namanya HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Pada saat umur 19 tahun saya dikasih kepercayaan di HIPMI menjadi Ketua Departemen Pariwisata. Pada saat itu, alhamdulillah, pada saat saya jadi Ketua Departemen Pariwisata, saya membuat program HIPMI Goes to Australia. Jadi saya membawa potensi-potensi Indonesia di Australia. Sukses saya di sini tidak lebih dari doa orang tua saya, karena setiap saya mau keluar dari rumah, saya hanya selalu minta doanya orang tua saya supaya saya sukses, karena tanpa doanya dia saya tidak akan pernah sukses seperti sekarang. Dan alhamdulillah pada usia saya umur 22 tahun, 22 tahun, saya menjadi Ketua Umum HIPMI Jakarta Selatan pertama pada saat itu, alhamdulillah. Dan saya, karena setiap saya terjun dalam organisasi, tujuan saya satu, hanya bisa ingin menularkan jiwa entrepreneur kepada pengusaha-pengusaha muda, bahwa generasi muda tidak perlu takut untuk berkarya di dalam dunia usaha, karena usaha itu tidak mesti dengan modal. Dengan silaturahmi kita bisa mengembangkan usaha kita. Buktinya, alhamdulillah, dengan modal 5 juta rupiah saya bisa memiliki properti yang cukup banyak menurut saya. Tadinya saya tidak pernah punya hotel, bahkan saya pernah hanya mimpi begini sama kakak saya bilang, saya pengen punya gedung. Kakak saya bilang, lo punya apa? Gue punya duit 5 juta perak. Dia bilang, lo gila mau 5 juta perak mau punya gedung? Saya bilang, saya bisa. Karena di dunia ini tidak ada yang tidak bisa kalau kita mau. Jadi karena kemauan saya, alhamdulillah, apa yang tadi tidak mungkin, sampai sekarang saya punya 9 hotel dan lagi berkembang terus. Target saya 50 hotel di seluruh Indonesia minimal. Bahkan saya YouStay Hotel akan ada di Singapura, Amerika dan Australia. Insya Allah tadinya tahun ini kalau tidak pandemi saya ada investasi di sana, cuman karena pandemi kita tunda 2 tahun ke depan. Setelah membaik kita akan ambil di sana karena memang sudah ada. Jadi terima kasih, mungkin itu saja. Dan juga saya selain di organisasi HIPMI, saya di Kadin sekarang. Saya di Ketua Komtab Kadin Indonesia atau setara dengan Deputi Kadin Indonesia saya bersama Bang Rosan. Dan juga saya di Golkar, di politik. Saya terjun di politik kebetulan sudah 12 tahun di Partai Golkar. Di situ tempat saya mengabdi untuk bisa membantu masyarakat bisa menjadi lebih baik lagi dalam perekonomiannya. Jadi tujuan kita sukses bukan karena untuk memperkaya diri, tapi untuk bisa membantu orang lebih sukses. Itu aja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Luar biasa ya Sydney ya. Betul sekali. Jadi hari ini sangat berwarna ya Bayu. Jadi, sangat berwarna dengan beragam background yang berbeda-beda namun tetap menginspirasi Indonesia. Betul sekali. Dan Bapak Ibu sekalian, last but not least, kita masih ada 1 pemenang kategori pada malam hari ini. Selanjutnya inilah dia kategori tokoh inspirasi dalam bidang lifestyle dan kuliner. Selamat kepada Bapak Ricky Tan. Saya ingin produk saya menyentuh hidup sebanyak mungkin orang, baik itu konsumen maupun orang yang bekerja bagi perusahaan. Cita-cita saya itu untuk berdampak, apa yang saya lakukan harus berdampak bagi sebanyak mungkin orang. Dedikasi, konsistensi, dan komitmen menurut saya
Itu 3 hal yang paling penting. Ketika saya memutuskan untuk masuk ke suatu bidang, saya harus keluar sebagai pemenang. Bagi saya itu adalah suatu tantangan yang harus bisa saya selesaikan. Kemudian F&B ini memang hanya satu dari sekian lini bisnis Tan Group. Di luar F&B kami juga sangat aktif di bidang konstruksi, properti, kimia, perhiasan, jewelry, dan simulator juga yang baru-baru ini. Tahun ini akan ada beberapa launching produk baru dari Tan F&B. Namun di luar F&B kami merasa masih banyak kesempatan yang belum kami jamah dan masih banyak cita-cita pribadi saya juga yang belum terlaksana. Jadi Tan Group tidak akan pernah stop untuk berinovasi agar karya kami bisa terus dirasakan oleh semakin banyak orang. Hadirin sekalian, kami mengundang dengan hormat Bapak Ricky Tan yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Denny Tan untuk dapat naik ke atas panggung. Dan tentunya sekali lagi kami memohon kesediaan Bapak Henry Firzani selaku Direktur Utama dari Gatra Media Group untuk memberikan penyematan anugerah dan juga trofi ya Bayu ya. Yang mana trofi akan diserahkan oleh Ibu Indira Sudiro kepada Bapak Henry Firzani. Hadirin kita berikan tepuk tangan untuk pemenang tokoh inspirasi dalam bidang lifestyle and kuliner. Baik, hadirin sekalian, demikianlah seluruh penghargaan yang telah diberikan. Terima kasih Bapak Henry Firzani. Silakan Bapak dapat kembali ke tempat. Belum selesai Sydney sampai di sini karena ternyata masih ada video ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Bapak Ricky Tan untuk kita semua. Mari bersama-sama kita saksikan pada tayangan berikut ini. Halo semuanya, perkenalkan, saya Ricky Tan, founder of Tan Group, sebuah holdings company di Indonesia yang bergerak di berbagai macam industri. Salah satunya konstruksi, tekstil, perhiasan, skincare, dan yang mungkin lebih saudara-saudari ketahui, lifestyle dan F&B outlets. Brand kami yang mungkin pernah saudara-saudara rasakan adalah The Brotherhood of Gunawarman, Nara Senopati, Kenjiro Aditya Warman, Beer Brother Kemang, The Neighborhood of Wijaya, Glass House Wijaya, Kopi Nakal, dan Nasi Nakal. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada Gatra Media Group atas penghargaan yang telah diberikan kepada saya sebagai Man of the Year 2020, sebagai tokoh yang menginspirasi di bidang lifestyle dan industri F&B. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pada saat video ini diputar kepada para hadirin sekalian, saya sedang berada di Sydney, Australia, untuk urusan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Saya berharap suatu hari nanti masih ada kesempatan bagi kita semua untuk berjabat tangan dengan saudara sekalian. Suatu kesedihan bagi saya karena tidak dapat menghadiri acara ini dengan langsung dan berjumpa dengan para senior saya, Ibu Lisa Ayodia, Bapak Menteri Erick Thohir, Profesor Dr. Fadel Muhammad, Bapak Sandiaga Uno, Bapak Tung Desem Waringin, dan Pemret Gatra beserta seluruh kerabat sekalian. Semoga acara ini berjalan dengan lancar, diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan bisa menjadi motivasi bagi semua orang yang membaca dan mengetahui tentang penghargaan ini, agar semuanya lebih termotivasi lagi untuk terus berkarya dan menjadi spesialis dalam bidangnya masing-masing. Salam hormat bagi semua, selamat siang sahabat Tan Group. Nah Bayu, tidak terasa seluruh kategori sudah kita bacakan pada malam hari ini. Betul sekali Sydney, dan saat ini kami ingin mengundang para penerima penghargaan untuk dapat naik ke atas panggung dan berfoto bersama. Kami mengundang tentu saja kepada yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Fadel Muhammad untuk dapat naik ke atas panggung. Selanjutnya kami undang Bapak Tung Desem Waringin dan juga Bapak Abdul Kadir Alatas, Bapak Robi Cipta Jaya, Bapak Ariel Wibisono, dan juga Bapak Novel Saleh Hilabi.
hadirin sekalian, inilah para penerima anugerah Man of the Year 2020 yang hadir pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat kepada seluruh pemenang dari Man of the Year 2020. Mungkin boleh merapat ke tengah, Bapak-bapak. Oke. Ya, kita akan melangsungkan beberapa kali sesi foto. Yang pertama ini adalah sesi foto untuk para penerima anugerah Man of the Year 2020. Baik, on my marks, 3. Oh, mau copot? Oh, mau copot masker? Oke, kita mungkin melakukan beberapa kali sesi. Yang satu pakai masker dulu gimana? Oh, dibuka aja. Oke, baik. Biar kelihatan gantengnya, kata Ibu Lisa. Betul. Oke, on my marks, 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Wow. Baik, Bapak-bapak jangan dulu kemana-mana. Selanjutnya kami ingin mengundang Bapak Hendri Firzani selaku Direktur Utama Gatra Media Group dan juga Ibu Lisa Yodia selaku Ketua Asosiasi Duta Indonesia untuk berkenan naik ke atas panggung dan bergabung berfoto bersama. Baik, sekali lagi on my marks. 3, 2, 1. Baik, mungkin mau ganti pose. 3, 2, 1. Oke, tunjuk tangannya Bapak dan Ibu. Nah. Oke, 3, 2, 1. Yeay. Baik, selanjutnya kami juga ingin mengundang para perwakilan penerima penghargaan yang malam hari ini turut hadir. Kami undang untuk dapat naik ke atas panggung dan turut berfoto bersama. Kami mengundang Bapak Denny Tan dan juga Bapak Andy Jobs. Sekali lagi kami mengundang kepada seluruh perwakilan pemenang Man of the Year 2020 untuk bergabung bersama kami di atas panggung. Silakan Bapak. Baik, hati-hati tangganya Pak. Silakan mendekat. Wah, kita makin terpinggir nih Bayu. Hati-hati Pak. Gimana kakak panitia? Kurang dekat? Oh, satu langkah. Oh, oke. Kurang seimbang tadi. Kurang seimbang. Karena ini adalah momen berharga Sydney. Betul. Harus Oke. dipastikan. Baik Siap. ya. Siap-siap Bapak dan Ibu. On my marks. 3. Oh, belum. Bu Lisa ini masih semangat ya. Walaupun sudah malam masih terus semangat Ibu Lisa. Hafal ya, belum hadir siapa di absen. Sudah dipastikan sudah semua ya? Sudah dipastikan. Oke. On my marks, Bapak dan Ibu sekalian. 3, 2, 1. Oke, mungkin kita bisa ngeliat tangannya, jempolnya. Boleh keluarin pose terbaik? Oke. 3, 2, 1. Yeay. Hadirin boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh penerima penghargaan atau anugerah Man of the Year 2020. Baik. Setelah acara kami tutup, mungkin nanti bisa berfoto bersama keluarga di panggung ya. Betul sekali Siti. Kita akan berikan kesempatan kepada para penerima penghargaan untuk bisa mengabadikan momen istimewa pada malam hari ini bersama dengan keluarga setelah acara berakhir. Once again, congratulations to all gentlemen tonight. Wah,
Seru sekali Bayu ya. Ada 12 kategori dari pria-pria sukses di bidangnya masing-masing tentunya. Betul sekali Sydney. Hadirin sekalian, Gatra Media dan Asosiasi Duta Indonesia terus berkarya dan juga berupaya untuk bisa menginspirasi bangsa Indonesia. Melalui program Man of the Year malam hari ini, kita semua mendapatkan inspirasi untuk bisa terus berimprovisasi, beradaptasi, meningkatkan kualitas diri, dan juga mengejar mimpi-mimpi untuk bisa terus berkontribusi, berdedikasi bagi bangsa Indonesia yang kita cintai. Dan tentunya malam hari ini kita sudah bisa menjadi saksi dari para pria-pria inspiratif dalam acara Malam Anugerah Man of the Year 2020. Wah. Saya Bayu Aditama dan rekan saya Sydney Amanda, kami mengucapkan banyak terima kasih atas apresiasi dan juga kehadiran Bapak Ibu semua sekalian pada malam hari ini tentunya ya. Semoga kita bisa senantiasa bekerja, senantiasa melakukan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Baik, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa.